Halo, ini sekitar jam 1 ya di sini ya. Ini baru pulang dari kerjaan nelayannya, tadi dapat tangkapan sedikit. Makanya pulangnya tengah malam sampai jam 12 tadi. Ini jalan pulang, inilah kehidupan di Jepang, gelapnya di Jepang ini. Jam 12 ini mobil 1-2 biji, truk semua tadi, truk pengangkut barang. Ini kayak gini guys jalanannya. Ini dari sini sampai ke rumahku, sampai tempat tinggalku sekitar 1,5 jam. Nah, kayak gini dah keadaan jalan tuh. Sama kayak pulang dari Bali pulang ke Jawa, nah, kayak gini. Cuman kalau di Bali pulang ke Jawanya kan banyak mobil-mobil pengangkut barang, truk apa itu, semuanya masih ramai. Kalau di Jepang ini dah 1-2 karena ini di desa. Ini di daerah pegunungan guys. Ini jalan pulangnya seperti ini dia. Gelap toh? Oh, gelap kan? Kayak gini kayak jalan tengah malam. Ini jam 12, jam 1 di sini ya. Kalau di Indonesia jam 1, jam 12 ya. Ini pulang agak cepet guys. Biasanya kalau ini kadang kalau nggak ada tangkapan sampai nyari sampai pagi biasanya, sampai sekitar jam 7 pagi. Ini masuk terowongan di sini. Terowongannya kayak gini terang dia. Oh. Kayak gini terang toh, tapi di jalanan baru gelap. Oh, gelap toh. Nah, kayak gini keadaannya. Ini lampu dim dia, lampu dim. Gelap toh, menakutkan kan jalanannya kalau malam. Lumayan guys, ini dari sini 1 jam lewat 20 menitan lah. 1,5 jam minimal sampai rumah. Ini jalanan tapi agak licin loh, tadi habis gerimis hujan, makanya agak gelap jalannya ini. Masih ada bekasnya air. Kayak gini kehidupan di Jepang guys. Ya tinggal kita bisa menerima apa enggak. Kerja sampai malam, pulang malam, kadang sampai pagi. Itu pun hanya untuk ngumpulin duit agar bisa hidup lebih baik nantinya di Indonesia gitu. Kalau di sini nggak macem-macem, nggak judi, nggak nyewek, aku pikir ya bisa berkumpul, uangnya pasti bisa ngumpulin. Ya bisa hidup enak lah nanti di Indonesia. Tapi kalau suka judi sama suka nyewek ya tahu sendiri deh. Habis gitu-gitu aja, cuma dapat seneng aja.
Karena di sini judi bebas guys, cewek bebas. Ini adanya cuma truk satu biji itu aja tuh di depan. Mobil biasa nggak ada lewat ya kalau udah jam segini. Ini kehidupan di Jepang guys, makanya banyak yang semangat. Kalian tonton videoku biar kalian nggak salah paham, dan jangan lupa di subscribe, ikutin channelku terus tentang kehidupan di negara Jepang. Gimana enak atau nggak enaknya bisa kalian pikir sendiri nantinya. Tapi kalau menurut aku sendiri sih aku enak. Apalagi kerjaan yang sekarang ini paling enak. Kerjaan nelayan ini 1 bulan paling banyak kerja 10 hari. Liburnya 20 hari, bayangkan. Kerja 1 bulan itu loh, liburnya 20 hari. Gimana nggak enak? Kalau di pabrik nggak bisa guys. Di pabrik ya tiap hari, paling liburnya hari Minggu aja. Kalau ini separuh lebih loh, 1 bulan itu liburnya. Kerjaannya paling nggak kerja itu kadang 1 bulan bisa cuma 5 hari kerja loh. Sadis toh. Karena cuaca guys, karena kita harus, kalau cuaca anginnya kenceng libur, ombaknya kecil libur. Jadi karena cuaca, bukan karena males loh. Cuman gajian ya tetap guys, karena ada limitnya dia. Limitnya itu 1 bulannya kalau nggak mencapai target pendapatan, dapat gaji itu sekitar 10 juta. Sama tetek bengeknya ya dapatlah 13 juta. Terus kos-kosan sebenarnya gratis guys. Kos-kosan rumah gratis. Dan juga air mandi gratis. Listrik juga gratis. Terus beras sama minyak sama ikan gratis, sama sayuran lah. Tinggal ambil di warung atas nama kantor, dapat gratis semua itu guys. Yang beli cuman daging sapi, ayam itu beli sendiri. Itu guys. Jadi banyak hematnya deh. Kalau yang pintar hemat pasti ngumpul dia uangnya. Karena ini kerjaannya juga di desa ya, nggak bisa kemana-mana. Jadi kebanyakan ngumpul. Kalau bawa mobil baru bisa jalan kemana-mana untuk main apa. Kalau enggak ya di kos-kosan aja yang ngumpul duitnya. Kayak gitu guys. Yang penting kalian bisa bahasa Jepang dan mau belajar bahasa Jepang ya. Bagi yang nggak bisa ya belajar bahasa Jepang. Karena bahasa Jepang itu gampang dipelajarin loh guys. Karena aku sendiri itu nggak sekolah. Aku dulunya aku itu lulusan SD ya. Lulusan SD. Terus ke Bali ikut kakak keponakan. Karena kakak keponakanku itu bisa bahasa Jepang. Dia dulu tahun berapa ya? Tahun 90-an ya. Iya, setahun 90-an itu kakak keponakanku itu
bawa tamu Jepang cewek ke Jawa. Waktu itu aku masih sekolah SD. Ceweknya cantik kan, namanya orang Jepang kan cantik guys, karena putih bersih kan, jadi kelihatannya cantik. Jadi dari itu aku dulu punya pikiran pingin nikah sama Jepang. Waktu itu masih SD loh itu. Gimana ya kalau aku bisa nikah sama Jepang gitu pikirannya gitu. Jadi akhirnya aku lulus SD, ngomong sama kakak keponakan pengen ikut ke Bali gitu. Cuman waktu itu karena efek usia aku nggak boleh ikut waktu itu karena masih kecil katanya. Jadi nggak dikasih sampai beberapa tahun aku kerja di Jawa, bantu orang tua di Jawa. Itu kerjaanku dulu itu macem-macem guys, kerjanya kayak kerja tebang tebu, nanam tebu itu kalau di Jawa. Jadi tani lah, kita bantu orang tua kerja buruh panen padi kayak gitu, dan juga kerja di pabrik tembakau, petani tembakau gitu. Kayak gitu kerjaannya dulu di Jawa sampai beberapa tahun, 2 tahunan. Akhirnya aku dapat izin ikut ke Bali. Nah, di waktu itulah aku ikut ke Bali guys. Nah, ikut ke Bali itu nggak langsung terjun di pantai gitu, nggak ada kerjaan di pantai. Jadi aku itu cuman bantu-bantu nyuci bajunya kakak keponakan itu. Ada perjuangannya lah di situ. Jadi aku nyuci baju selama aku tinggal di situ karena dapat kos gratis sama kakakku kan, dan juga dapat makan dan dapat kadang dikasih uang jajan lah gitu. Jadi di situ 1 bulan 2 bulan nggak kerja, akhirnya bosen, pusing kepala, nggak kerja kan di Bali kan. Akhirnya pulang aku ke Jawa lagi, sampai akhirnya lama-kelamaan kerja lagi di Jawa ada 1 tahunan. Tapi tetap pikiran saya itu dulu tetap ingin nikah sama Jepang, masih punya cita-cita kayak gitu. Jadi semangatnya itu masih pengen ke Bali aja. Yang penting di Bali ada bertahan untuk kerja gitu, aku mau gitu. Akhirnya lama kelamaan dapat telepon lagi dari kakak keponakan, katanya ada kerjaan. Akhirnya aku berangkat ke Bali. Waktu itu sekitar tahun 87-an ya, 87, 88 ya, aku ke Bali. 87-an lah. Bukan 87-an, 97-an. 97-an aku ke Bali lagi. Habis itu dikasihlah kerjaan, itu bukan kerjaan di pantai guys. Kerjaannya adalah kerja bangunan. Wah, mikir aku kerja bangunan, udah nyampe di Bali nih. Kerja bangunan. Akhirnya dari kerja bangunan itu pas waktu itu kok kerjanya itu di dekat pantai. Waktu itu aku belum tahu kalau sekarang namanya itu di Kartika Plaza ya. Pokoknya dekat pantai, di dekatnya. Kalau sekarang itu Waterboom itu loh, di Waterboom Bali itu. Jadi di situ itu aku kerja bagian besi terus di tingkat 2 ya, tingkat 2 kayaknya itu. Di tingkat 2 bagian besi. Akhirnya kelihatan dari atas kan guys, waterboomnya itu. Lah di situ itu banyak bule-bule yang cuman pakai bikini itu, main volley di waterboom itu, berenang itu kelihatan dari atas gitu loh. Dari situ waduh,
cita-cita makin ngebet aja, pengen kerja di pantai, pengen ngobrol sama bule, pengen bisa ngobrol sama Jepang. Cuman nggak bisa bahasa Inggris loh guys. Dulu aku nggak bisa apa-apa, bahasa Inggris, bahasa Jepang juga nggak ada, nggak bisa. Akhirnya selama itu aku putusin ya, yang penting bertahan dulu sambil belajar bahasa Jepang. Akhirnya aku beli buku kamus. Waktu itu kamusnya nggak jelas loh guys. Kamus bahasa Jepang dulu itu kata-katanya nggak nyambung. Kalau dipakai ngomong sama Jepang itu nggak nyambung. Banyak yang nggak ngerti karena kata-katanya kayak zaman-zaman kuno gitu. Kamusnya dulu itu. Cuman adalah kata-kata yang nyambung dikit-dikit gitu. Dan dari situlah aku belajar. Akhirnya lama-kelamaan kakakku bilang ada kerjaan di pantai. Tambah semangat aku guys waktu itu. Nah, ini cerita lama saya ya, tak kasih tahu juga untuk kalian semua. Nah, dulunya kerja di pantai itu saya pikir kerjanya itu jual minuman atau nyewain selancar. Jadi kan langsung ngobrol sama tamu gitu. Nggak taunya bukan itu guys. Kerjaannya adalah cuci piring. Di situ ada ibu-ibu sama bapak-bapak yang punya warung makan nasi. Itu bapaknya dari Jawa, dari Lumajang. Namanya Pak Tuki sama Bu Tuki. Disitulah aku dikasih kerjaan untuk pertama itu untuk cuci piring, batu-batu cuci piring gitu. Cuman waktu itu kalau digaji, ibu bilang yang punya warung itu nggak bisa. Karena apa? Kalau gaji itu kan uang besar toh zaman dulu. Jadi jadinya itu nggak digaji gitu loh. Cuman dikasih makan, terus dikasih uang 10.000 untuk bekal makan malam ya kan. 10.000 itu udah lumayan guys, bisa makan, bisa beli minuman, dan juga dibeliin rokok. Itu udah kerjaanku dulu. Jadinya udahlah beruntung lah gitu, bisa bertahan. Yang penting bisa bertahan aja. Yang penting pikiran saya, yang penting kerja di pantai gitu. Jadi untuk bertahan nggak apa-apa lah, saya pikir gitu. Sedangkan waktu itu seusiaku itu ada tetangga masih saudara lah, masih keponakan kakak keponakan ya, masih kayak gitu, palik lah kalau saya, menurut saya kayak gitu. Tapi umurnya sama saya. Dia itu dua bersaudara ke Jakarta. Waktu itu dia di Jakarta itu kerja di spa gitu, cowok sih dua. Akhirnya dia itu sukses guys, tiap bulan bisa kirim uang ke Jawa. Zaman itu ya, tahun 95-an itu 95 ya, 97-an ya. Tahun 97-an dia itu udah bisa kirim uang ke Jawa itu tiap bulan 500 guys. Nah, sedangkan aku di Bali itu kosong, nggak punya gajian, nggak punya pendapatan. Jadi aku nggak berani pulang ke Jawa karena nggak pernah bawa uang. Jadi akhirnya waktu itu pas hari raya terpaksa pulang lah, walaupun uang pas-pasan loh, nggak bawa uang pulang ini. Pulang aku ke Jawa. Akhirnya dulu sama nenek sama nenek, aku punya nenek dulu tuh, sama nenek terus dibilangin ngapain di Bali katanya, kalau nggak ada kerjaan nggak bawa uang pulang katanya. Aku digituin, disuruh pindah haluan ikut ke Jakarta. Cuman aku mikir waktu itu, seandainya aku ke Jakarta, berarti cita-cita pengen nikah sama Jepang itu putus di jalan. Berarti nggak ada gitu loh. Jadi
udah pasti nggak jadi sama Jepang sama bule itu nggak jadi. Kalau aku ke Jakarta aku udah mikir ke sana guys. Akhirnya aku tetap kokoh, aku nggak mau ke Jakarta, tak gituin nenekku itu dulu sama bapak ibuku, tak gituin, aku nggak mau ke Jakarta, tak gituin. Akhirnya waktu itu tetap aku kokoh ke Bali. Waktu itu akhirnya balik lagi aku ke Bali. Tapi sebelum balik itu aku bilang sama nenek sama ibu itu, sama keluarga lah, tak bilang bahwa aku 1 tahun lagi pasti aku pulang bawa tamu Jepang, tak gituin. Aku pasti pulang bawa cewek Jepang, tak gituin orang tuaku itu guys. Gak ada yang percaya, malah mereka banyak yang ngetawain, orang kamu hitam, mana ada Jepang yang mau suka sama kamu. Aku digituin guys. Akhirnya selang aku balik ke Bali 1 bulan, ibu yang punya warung sama bapak yang punya warung bilang ada tempat kosong, katanya ada tempat kosong, tempat minuman, bapak punya kartunya katanya. Itu udah lama nggak dipakai. Kalau Rastinya mau, Rasti jualan minuman tapi sambil bantu-bantu bapak. Kalau bapak sibuk, kalau banyak yang makan, bantu-bantu cuci piring lagi sambil jualan minuman katanya. Nah dari situ aku tambah semangat guys. Aku pikir wah ini baru chance ini bahwa aku bisa langsung kontras sama tamu gitu loh. Tadi bisa mempraktekin bahasaku gitu. Jadi waktu itu aku belajarnya kan otodidak gitu. Jadi nggak ada, kakakku sendiri yang bisa bahasa Jepang itu tak mintain dulu, ajarin opo kang gitu bahasa Jawa, tapi sama dia nggak diajarin, malah dibilangin kamu lo masih kecil ngapain belajar, belum saatnya katanya. Aku digituin dulu guys. Cuman namanya aku pingin ya kan, jadi aku belajar sendiri. Akhirnya aku beli buku kamus sambil tak baca-baca gitu kayak orang gila itu. Kadang ada lagu-lagu Jepang zaman dulu itu, aku nyanyi lagu Jepang gitu waktu jalan pulang itu ke kosan itu. Sama kakakku itu dimarahin sama kakak keponakan itu, kamu itu di sini loh banyak anak yang pintar bahasa Jepang, malu katanya. Aku digituin dulu, tapi aku cuek aja, biarin orang aku ngafalin, tak gituin. Cuman aku cuek aja waktu itu. Akhirnya selama itu aku sambil belajar, akhirnya tak iniin. Jadi aku punya prinsip 1 hari aku harus hafal kata-kata itu minim 5 biji. Itu yang tak pelajarin, yang aku tulis dulu itu. Jadi kata-kata itu aku pelajarin tiap hari 5 biji. Lah sedangkan kalau 1 bulan 5 biji kalikan 1 bulan, jadinya 5 biji tiap hari kan berapa ya, 10 harinya kan 50 kata. 50 kata, jadi 1 bulan itu 150 kata yang aku hafalin. Jadi selama targetku itu sambil jual minuman selama 1 tahun aku harus sudah bisa ngomong sama Jepang dan bisa bawa cewek Jepang pulang ke kampung. Aku gitu. Dulu cita-citaku kayak gitu. Akhirnya waktu itu aku belajar bahasa Jepang. Inggris aku nggak begitu ngerti guys. Kok ada tamu yang kesasar gitu loh. Maksudnya bukan kesasar, ada tamu cewek itu, cewek bule Denmark
Ya semoga dia nonton juga. Ini cerita lama ya, cuman cerita lama aja, cerita saya sendiri. Jadi waktu itu cewek bule itu berdua, dia selalu datang di tempat minuman saya karena ada yang kenal sama dia. Dia sering datang di situ, duduk di situ, di pantai situ. Waktu itu ya iseng-iseng aja aku ajak ngobrol lah gitu, namanya pengen ngobrol ya kan. Nggak taunya dia itu lagi sekolah di Bali, lagi sekolah bahasa Indonesia guys. Dia belajar bahasa Indonesia gitu. Jadi waktu itu wah kesempatan ini aku pikir kan, sambil aku belajar bahasa Inggris lah dikit-dikit gitu. Cuman aku memang belajarnya itu cuman tentang harga berapa, harga kayak gitu, uang ini berapa itu aja. Sama aku belajarnya tentang kesana kemari gitu ya, kayak ya bahasa pasaran lah, bahasa tiap hari yang digunakan. Itu akhirnya ngobrol lama kelamaan aku itu bercanda, sebenarnya bercanda aja. Karena sering dia nongkrong, waktu itu yang cewek yang satunya itu ke Singapura guys, karena visanya udah habis, dia harus pergi ke Singapura dulu baru masuk ke Indonesia lagi. Lah itu temannya sendirian gitu loh, temannya sendirian datang ke tempatku, akhirnya ngobrol-ngobrol, tak candain. Itu bercanda awalnya bercanda, aku itu bilang aku suka sama teman kamu, tak gituin. Tolong kenalin dong nanti biar lebih dekat gitu. Itu sama bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris aku dulu. Lah akhirnya waktu selesai, akhirnya dia datang bener waktu datang ke Bali lagi, mungkin disampaikan sama temannya ini bahwa aku itu suka sama dia gitu. Akhirnya dia nongkrong di tempatku itu udah kayak gimana gitu loh, ketawa-ketawa gimana gitu ketemu aku itu. Cuman aku ya gimana ya, namanya masih waktu itu aku masih umur sekitar 17-18 ya kan. Ya masih malu-malu gimana caranya gitu, karena belum ngerti apa-apa ya. Akhirnya ya tak beraniin aja ngobrol-ngobrol biasa. Lama-lama akhirnya diajaklah makan malam. Waktu itu sama bulenya, ayo keluar makan malam katanya. Akhirnya aku sama temanku itu ikutlah makan malam. Dan juga akhirnya makan malam, habis itu diajaklah aku ke klub. Waktu dulu klubnya itu adalah yang terkenal itu reggae itu Apache, itu yang paling terkenal udah dulu itu, dari dulu itu aku. Akhirnya ke reggae itu. Nah waktu itu cewek Denmark ini di reggae itu hampir tiap hari dia main ke sana katanya. Dan juga ada DJ-nya di sana emang suka sama cewek Denmark ini gitu loh. Orangnya tinggi, DJ Apache ini. Cuman cewek Denmarknya nggak suka gitu loh. Akhirnya lama-kelamaan cewek Denmark ini umurnya waktu itu sekitar 20-an guys. Jadi beda paling 1 tahun aja sama aku. Lah di situ akhirnya dia ngungkapin perasaannya bahwa suka sama saya. Akhirnya di situ tiap hari diajak dia Apache, dibayarin semua minuman, makanan dibayarin dia semua. Jadi udah namanya kita anak pantai kan, duit nggak punya, udah senang sekali dibayarin ke klub, dapat mabuk, dapat seneng-seneng gitu ya kan. Tapi waktu itu aku kan masih kecil, jadi nggak ngerti kayak namanya pacaran itu kan nggak ngerti. Jadi nggak pacaran kayak sama bule itu kayak gimana kan gitu, itu nggak ada pikiran ke sana guys. Jadi kayak gimana ya, kalau kita bilang itu kayak culun gitu loh, orang culun ini gitu, nggak ngerti apa-apa gitu. Akhirnya lama kelamaan diajaklah pacaran gitu loh,
Dia bilang suka sama aku juga udah bilang suka, diajak pacaran. Akhirnya ya aku bilang, ya nggak apa-apalah, aku juga ini suka kok sama kamu gitu. Akhirnya lama-lama kita pacaran. Cuman sebelum pacaran itu emang sempat pernah aku bilang, aku itu nggak mau nikah, tak gituin. Kalau sama kamu aku nggak ada pikiran nikah gitu. Jadi kita itu cuman sebatas pacaran aja gitu loh. Jadi untuk nikah memang aku itu nggak punya cita-cita nikah sama bule, karena aku pingin nikah sama Jepang. Memang dari awal yang aku ucapin ke keluargaku itu kan aku pingin nikah sama Jepang. Jadi akhirnya waktu itu ya aku pacaran aja sama bule itu, dan bulenya juga ngerti ya, yang penting kita coba aja gitu dia. Akhirnya pacaran lah kita 1 tahun. Cuman waktu itu hari raya Idul Fitri aku bawa pulang bule ini. Pertama kali aku bawa tamu itu bule itu. Bawa cewek bule itu. Waduh, ramenya di kampung guys. Kayak nonton bioskop gitu loh. Rame sekali di rumah. Lihat bule itu, cantik memang dia. Waktu itu aku ajak belanja beli kerudung karena Idul Fitri kan. Tak pakein kerudung, wih cantik sekali emang, tapi tinggi besar dia. Rame di Jawa, akhirnya di kampung itu terkenal aku bawa bule waktu itulah. Akhirnya lama kelamaan dapat 1 tahun berselang, ketemulah aku sama istriku yang sekarang ini gitu. Ketemu aku sama istriku itu di pantai juga. Pertamanya istriku itu kan main selancar, dia bawa selancar dia beli selancar di sini. Dia juga berdua di Bali itu. Akhirnya tiap hari dia nongkrong di tempatku di depan minumanku. Lah ya biasalah kita anak pantai kan. Aku ajak ngobrol, tak tawarin minum, tak tawarin ayo surfing bareng gitu. Lama-kelamaan, cuman pertamanya, weh cuek sekali istriku ini guys. Kayak sombong gitu dia dulunya itu. Akhirnya ya, wah ini tantangan juga di Jepang pikirku. Pasti aku bisa naklukin ini Jepang, pikiranku gitu. Akhirnya lama-kelamaan tak ajak ngobrol-ngobrol. Pas malam terakhir dia besoknya pulang ke Jepang itu, akhirnya aku ajak keluar ke klub, ke Apache, dia mau gitu loh. Tak ajak makan malam dia mau. Akhirnya waktu itu cewekku bule ini nggak ada, dia pulang ke Denmark waktu itu. Jadi akhirnya aku ketemu di situ sama cewek Jepang ini yang sekarang jadi istriku itu. Akhirnya lama kelamaan kita ngobrol, akhirnya keluar ke Apache, ke klub, akhirnya saling suka. Dan terakhir itu pas dia pulang ke airport tak anter, aku bilang ya sebenarnya aku suka kamu gitu. Akhirnya ya dia bilang ya kalau aku mungkin balik ke Bali 2 bulan lagi, dia bilang. Wah, aku pikir wah 2 bulan lagi, masa beneran 2 bulan lagi Jepang bisa balik? Karena dulu itu kebanyakan Jepang ngomong balik ke Balinya 2 bulan 3 bulan, biasanya itu 1 tahun baru muncul lagi ke Bali gitu loh. Itu kok tumben dia bilang 2 bulan, beneran 2 bulan dia datang lagi guys gitu loh. Akhirnya di situ dah kita nyambung. Akhirnya aku pacaran sama dia. Status aku sama bule masih ngambang, masih tetap pacaran, cuman kan jarak jauh toh. Akhirnya aku ketemu istriku itu, aku pacaran resmi sama istriku. Akhirnya aku putuskan bahwa aku harus bilang putus sama cewek bule itu. Akhirnya aku putuskan untuk ngomong dan juga ngajak istriku juga ketemuan.
tak temuin bertiga ngomong gimana enaknya gitu. Akhirnya aku minta solusi ke bulenya kita berteman aja gitu. Di situ namanya cewek guys, tiba-tiba dibilangin gitu kan, weh marah dia, nggak percaya gitu loh. Kok tiba-tiba sekali ngomong putus, terus tiba-tiba ada cewek lain kan gitu. Cuman akhirnya tak jelasin bahwa aku itu udah mau nikah bener sama calon istriku itu. Akhirnya dia menerima dan dia bilang ya udah kita berteman katanya gitu. Cuman dia bilang cuman untuk malam ini kamu datang ke hotel, aku pengen ngobrol banyak katanya gitu. Akhirnya ya aku pamit sama calon istriku itu, aku mau ke hotelnya cewekku ini gitu. Cuman aku memang pamit, ngomong bener-bener bahwa aku mau ngeklirin, mau mutusin bener biar nggak ada gimana-gimananya gitu. Akhirnya aku ke hotel, cuman aku bawa teman memang sengaja. Aku bawa temanku satu itu teman plek ya, kalau di Jawa itu teman plek ya. Tak ajak dia untuk nemenin aku biar aku nggak nantinya nginep di hotelnya cewekku itu gitu loh. Kalau ada teman kan ada alasan untuk pulang gitu loh. Akhirnya tak jalanin itu. Akhirnya malam itu minum di hotelnya dia, terus dia ngajak mabuk ke klub. Emang tak ikutin, tak turutin memang. Aku ikut ke klub memang, karena ini terakhir kataku. Terakhir untuk dia, aku juga pengen nyenengin dia. Jadi putusnya itu nggak putus sakit hati gitu loh. Jadi tak senengin memang malam itu, tak turutin dia mau ke klub sama aku. Aku ikut ke klub. Dan akhirnya disitulah sesampainya di klub itu udah mabuk ini guys, udah mabuk parah. Akhirnya aku pamit pulang sama temanku itu. Akhirnya diizinin, tapi memang waktu itu dia udah bawa cowok lain ya. Memang ada temanku juga anak pantai. Yang satunya itu kan pacaran sama temanku itu, dianya bawa teman lain cowok gitu loh, untuk nyenengin si cewekku ini gitu loh. Jadi mau dijodohin sama dia gitu. Jadi aku wah pas momennya gitu. Akhirnya ya udah kamu ini aja sama dia pacaran gitu aku. Akhirnya tak tinggal, aku pulang. Selesai cerita ini nanti kita sambung lagi guys ya. Untuk kedepannya aku masih mau banyak cerita tentang diriku awalnya ya. Nanti biar kalian tahu gimana awalnya perjuangan untuk agar bisa bahasa Jepang dan bahasa Inggris waktu itu ya. Jadi biar nggak ada kayak rasa malu. Kalau memang benar-benar pengen belajar, lanjutkan perjuangan kayak gitu guys. Oke, terima kasih. Nanti kita sambung lagi ceritanya di lain waktu ya. Ini udah sampai perjalanan, udah hampir dekat rumah ini. Lagi sekitar 30 menitan ya. Lihat ini jalanannya dari tadi gelap guys ya. Oke, terima kasih. Aku tutup dulu videonya. Lain kali lagi kita sambung. Terima kasih, selamat malam dan selamat tidur.